Nah, ini dia. Sebuah materi pikiran adalah doa yang paling daging dan paling kamu tunggu. Kita belajar bagaimana sih caranya menggunakan kekuatan pikiran secara ilmiah loh ya, untuk menarik doa menjadi kenyataan. Ini ilmiah dan bisa dilakukan seizin Tuhan. Kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Betul, ini sebuah materi yang udah ditunggu banyak sahabat Pagar Kehidupan ya. Kemarin saya melihat komentar-komentarnya sangat positif tuh di video sebelum ini yang menjelaskan dasar atau basic dari pikiran adalah doa. Banyak di antara kamu yang lucunya juga banyak bercerita. Kisahnya sama gitu dengan orang-orang yang saya bacakan bahwa emang benar ya, pikiran itu ternyata bisa menjadi doa. Nah, tenang aja. Bagi kamu yang belum nonton video kemarin, bisa lihat di deskripsi video ini. Lihat tuh, ada video kemarin, tinggal kamu tonton aja abis video ini. Bahkan kalau kamu pengen belajar hukum tarik-menarik sama saya, ada playlistnya juga di bawah, di deskripsi. Tinggal kamu pilih mana yang cocok buat kamu. Oke? Silahkan. Sekarang, izinkan saya sebagai sahabat kamu, menyuruh kamu untuk duduk tenang, rileks, dan kita bahas yuk materi daging di hari ini. Pikiran sebagai doa, bagian kedua. Ini penting. Gini teman-teman, kalau kita lihat, dalam hidup itu memang banyak hal yang dinamakan kebetulan ya. Banyak loh sahabat Pagar Kehidupan yang kemarin curhat di komentar gitu ya, bahwa emang bener mas, saya juga bingung. Pernah loh saya mengalami kebetulan seperti ini hanya dengan membayangkan hal yang sama. Kok bisa gitu? Nah di situ saya menjelaskan bahwa sebenarnya itu bukan kebetulan teman-teman. Hal yang namanya kebetulan tuh nggak ada. Semua hal, setiap hal itu sebenarnya ada dasarnya. Kenapa dia bisa mampir ke dalam hidup kita? Nah kemarin saya sudah membahasnya lebih dalam, kau bisa tonton videonya setelah video ini, tapi izinkan saya langsung ya ngebahas bagian keduanya, supaya kamu tahu ada hal yang belum pernah saya bahas tentang pikiran adalah doa. Gini teman-teman, pikiran itu kenapa bisa menjadi sebuah penjawab atau penarik doa mas? Pikiran itu menghasilkan energi. Energi yang kita hasilkan dari kekuatan pikiran, seizin Tuhan itu akan membawa teman-temannya yang sama kualitasnya ke dalam hidup kita. Jadi kalau kita mikirin hal yang negatif, dia bakal banyak banget tuh bawa teman-temannya yang negatif ke dalam hidup kita. Kalau kita mikir yang positif dan bahagia, kita akan semakin bahagia. Kenapa? Karena energi yang kita keluarkan bahagia dan energi itu membawa teman-temannya. Tenang. Saya nggak akan mengulang itu lagi kok. Tapi justru saya langsung mengatakan hal sama kamu, satu hal penting berikut ini. Teman-teman, hal yang paling menarik pikiranmu untuk menjadi penjawab doa, itu sebenarnya ada loh satu hal. Tahu nggak apa? Bahasa tubuh. Saya ulangi. Bahasa tubuh manusia itu mempengaruhi energi manusia itu sendiri. Barang siapa yang pandai menggunakan atau mengatur bahasa tubuhnya sendiri, seizin Tuhan, dia bisa menjadi orang yang positif atau bahkan negatif dalam waktu yang singkat. Nah, ini seru nih. Di materi video ini saya akan langsung mengujinya bersama dengan kamu, membuktikannya. Bener nggak sih ini yang dikatakan si Aryan nih, si Pagar Kehidupan? Bener atau jangan-jangan cuma ngomong doang nih, teori doang? Yuk. Sekarang kita buktikan, kita uji, benar nggak nih perkataan saya? Dengan cara, kamu mau ya mempraktekannya bareng-bareng bersama saya. Ini seru kok, bahkan lucu. Oke, siap ya? Gini, ada beberapa orang yang secara tidak sengaja, dia sering melakukan ini kok. Jadi ini bukan hal yang aneh. Tapi ketika dia melakukan ini, dia nggak sadar kalau dialah yang secara tidak sengaja mempengaruhi hidupnya sendiri dengan bahasa tubuh ini. Nah sekarang saya akan langsung mempraktekannya bersama dengan kamu. Bahasa tubuh apa sih mas yang menarik hal yang bagus ke dalam hidup saya, dan bahasa tubuh apa yang harus saya cegah untuk lakukan supaya negatif tidak hadir ke dalam hidup saya. Nih, silakan kamu dengarkan, bagus kalau sambil kamu praktekkan. Ini dia yang pertama. Kita mulai dengan bahasa tubuh yang positif dulu ya, selang-seling. Nanti saya kasih tahu bahasa tubuh yang negatif abis ini supaya kamu tahu rasanya bener gak sih negatif. Bahasa tubuh yang pertama
menggunakan kepala kita. Saya ulangi, posisi kepala itu menentukan kualitas energi seseorang. Saya bahas. Sekarang ingat-ingat, ketika kita lagi sedih banget teman-teman, ketika kita lagi depresi, lagi gelap banget hidupnya, saya mau tanya sama kamu, di waktu itu, bagaimana posisi kepala kamu? Saya ulangi pertanyaan saya. Ingat-ingat di saat kamu lagi sedih banget, lagi gelap banget perasaannya, lagi depresi lah. Di saat itu, posisi kepala kita seperti apa sih? Posisi kepala kamu lagi gimana? Betul, pasti 100% secara tidak sadar kepalamu menunduk ke bawah. Orang yang depresi, orang yang sedih, orang yang kecewa, itu pasti posisi kepalanya sebagian besar, bahkan 100% menunduk ke bawah. Kamu sadar nggak kenapa perasaan sedih itu makin sedih, perasaan depresi itu makin kerasa? Betul, karena posisi kepala kamu menghadap ke bawah. Nah, ini hal yang vital, bahkan cenderung penting, tapi gampang dilupakan banyak orang. Teman-teman, coba sekarang juga kamu praktekin ya. Kamu praktekin bersama dengan saya, tolong kamu tundukkan kepala kamu ke bawah. Kalau perlu sampai dagu kamu menyentuh dadamu. Sudah? Tundukkan ke bawah. Nah, sekarang saya minta kamu pikirin hal yang paling bikin kamu sedih. Sedih banget. Betul nggak rasanya makin kerasa? Sedihnya tuh malah bikin kau pengen nangis gitu. Betul nggak? Pikirin hal yang sedih. Kayaknya makin kerasa, Mas ya. Nah, sekarang ayo. Saya minta kamu sekarang dongakkan kepala kamu, tengadahkan kepala kamu ke atas. Sampai mungkin bagian belakang kepala kamu menyentuh punggung kamu. Jadi atas banget, sampai kamu tengadah. Oke? Nah sekarang, saya minta kamu pikirkan hal yang sama. Hal yang sedih tadi. Sekarang saya tanya sama kamu langsung. Rasa sedihnya beda atau sama? Beda ya. Bahkan cenderung rasa sedihnya kok nggak ada, Mas. Kalaupun ada dikit. Nggak sebanyak ketika saya tadi mendunduk ke bawah. Dah, selesai. Dari sini, kamu sudah ngerasain kan, bahwa posisi kepala aja itu menentukan kualitas perasaan kita. Mas, saya mau tanya Mas, kenapa Mas Aryan jadi bahas perasaan, Mas? Perasaan itu, dengerin baik-baik, adalah bapak ibunya energi. Energi itu adalah segala sesuatu biang kerok kebahagiaan dan kesedihan kita di hari ini. Kenapa? Karena energi yang kita keluarkan, sekali lagi, dia akan kembali kepada kita membawa teman-temannya. Kalau energi yang kita keluarkan itu positif, bahagia, dia akan kembali kepada kita, bawa teman-temannya juga yang sama, yang bikin kita bahagia dan positif. Begitupun sebaliknya, kalau energi yang kita keluarin negatif, dia kembali kepada kita, bawa teman-temannya yang negatif juga. Jelas ya? Jadi itulah kenapa saya mengutamakan perasaan. Energimu bergantung perasaanmu, dan perasaan bergantung bahasa tubuhmu. Ini yang pertama, bahasa tubuh dari kepala. Kita baru aja mempraktekannya. Jelas? Bagus, seru ya? Lanjut. Bahasa tubuh yang kedua, apa Mas? Bibir atau mulutmu? Saya ulangi, mulut atau bibir kita, itulah sesuatu yang menentukan perasaan kita. Kalau nggak percaya, ayo kita praktekin. Coba, sekarang saya minta tolong gini ya. Sekarang saya minta tolong bibirnya kamu tidak perlu senyum sama sekali. Kamu pernah nggak ngelihat muka orang yang datar bibirnya? Nah, pernah ya, bibir datar flat gitu. Nah, coba sekarang kamu bibirnya datar deh, flat. Nggak usah senyum, nggak usah cemberut, biasa aja, flat gitu. Oke, terus udah bibirnya flat, sekarang kamu nunduk ke bawah. Dengan dagu kamu menyentuh dada kamu. Oke? Sekarang pikirin hal yang sedih. Waduh, kerasa banget ya. Kerasa banget. Oke, cukup. Sekarang kembalikan lagi posisi kepala kamu ke awal. Sekarang saya minta tolong bibir kamu. Ini penting ya. Bagian kiri dan kanan, kamu paksa bibir kamu itu senyum sementok-mentoknya. Jadi bagian kiri bibir kamu mentokin ke kiri, bagian kanan bibir kamu mentokin ke kanan. Angkat tuh bibir kamu, angkat tuh mulut kamu sampai pipinya keangkat. Senyum sesenyum-senyumnya.
Oke, senyum sesenyum-senyumnya, paksain aja, nggak harus ada hal yang lucu kok, nggak harus ada hal yang bikin kamu happy. Senyum dipaksain sampai bibir kiri mentok kiri, bibir kanan mentok kanan, dan gigi kamu kelihatan. Oke, ditahan dulu senyumnya sampai kelihatan gigi ya. Kemudian kamu nunduk ke bawah lagi sampai dagu kamu menyentuh dadamu. Tapi senyum. Sedihnya masih ada nggak? Nggak ada ya, aneh loh mas, padahal nunduk loh. Oke. Sekarang dengan senyum yang sama, sekarang kamu lihat langit-langit di atas kamu. Tengadahkan kepala kamu tapi dengan senyuman yang sama. Wah, kok rasanya ngeplong mas? Ngeplong loh saya loh. Tahan senyumnya, tengadahkan kepala ke atas, rasakan betapa plongnya dada kamu sekarang. Ambil nafas, hembuskan pelan-pelan. Makin plong nggak? Makin plong ya. Dah selesai. Ini sebuah bukti teman-teman, bahwa bahasa tubuh yang namanya senyuman itu ternyata menguntungkan pelakunya ya. Itulah sebabnya dalam setiap keyakinan, terutama keyakinan saya sebagai seorang muslim, itu senyum jadi ibadah. Kenapa senyum itu jadi ibadah? Karena setiap senyum itu bukan hanya membahagiakan orang yang melihatnya ternyata, tapi justru nomor satu, siapa yang paling diuntungkan? Betul, diri kita sendiri, diri kamu sendiri sebagai pelakunya. Nah itulah bukti bahwa Tuhan tuh sayang sama makhluknya. Dia selalu menganjurkan sesuatu hal yang baik buat tiap umatnya. Kita mikir gak sih? Hebat ya? Nah sekarang teman-teman, saya nggak mau materi saya ini terlalu banyak buat kamu. Jadi saya pengen kamu melakukan ini deh. Ini coba ya. Mulai detik ini sebelum kamu melakukan sesuatu, terutama sebelum keluar rumah, atau mungkin bagi kamu yang kerjanya di rumah gitu ya, sebelum kamu melakukan aktivitas apapun, setelah diri kamu berdoa di pagi hari, sesuai dengan keyakinanmu gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu yakini, coba kamu lakukan ritual sederhana tambahan deh. Apa itu mas? Lihat ke langit-langit itu tengadah gitu ya. Kemudian kamu paksa bibir kamu untuk tersenyum. Tahan itu selama 2 menit aja atau 120 detik aja. Kemudian kamu akhiri dengan kata terima kasih. Saya praktekkan ya, biar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk merubah hidup kamu nih setelah video ini, oke? Sekarang coba kita praktekin yuk. Kamu lihat langit-langit di atas kepalamu, tengadahkan. Kemudian kamu tersenyum dengan bibir kiri dan bibir kanan mentokin ke atas sampai gigi kamu kelihatan. Sudah? Terus kamu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Sambil hembuskan kamu katakan, terima kasih, hari ini saya bahagia. Ulangi lagi, ambil nafas melalui hidung. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut sambil berkata, terima kasih, saya bahagia. Selesai. Gimana rasanya? Enak ya, bahkan kayaknya jadi bahagia, jadi tenang, jadi damai, jadi semangat gitu pengen melakukan aktivitas di hari ini. Nah ini, coba kamu lakukan ritual ini setiap hari mulai sekarang ya. Bahkan di saat kamu lagi sedih, menerima kabar buruk gitu ya, kamu lakukan ritual ini aja nggak apa-apa. Karena ingat, energi kita itu dipengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita dipengaruhi apa? Betul, bahasa tubuh kita. Materi ini emas banget, dan besok saya akan membuat materi yang sama, melengkapi materi ini supaya kamu semakin paham nih di minggu ini mengenai kekuatan pikiran sebagai doa. Bagus ya? Daging banget materi hari ini. Kalau kamu suka banget, yuk silakan klik jempol ke atasnya, klik tombol suka sebanyak mungkin supaya saya semakin semangat nih membuat video-video yang emas buat kamu, materi-materi yang dagingnya seperti ini untuk kamu. Praktekkan ini semua dan lihat apa yang terjadi dalam hidup kamu seizin Tuhan. Ini luar biasa. Bagikan ya kepada orang-orang supaya mereka tahu loh, kekuatan pikiran itu ada ternyata. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.